Jin BTS membuat langkah besar di tengah kesuksesan The Astronaut dan rekor Billboard Band. Jin dari BTS membuat langkah besar setelah sukses dengan lagunya The Astronaut dan rekor Billboard baru-baru ini. Terungkap pada hari Jumat bahwa idola K-pop telah mengajukan permohonan ke administrasi tenaga kerja militer untuk menarik bandingnya untuk menunda wajib militernya. Pendaftarannya ditunda hingga akhir tahun pada 31 Desember. Ini terjadi setelah perusahaan manajemennya Backit Music mengonfirmasi pada bulan Oktober bahwa ketujuh anggota boyband K-pop paling sukses di dunia sedang siap untuk wajib militer. Keputusan mengikuti diskusi panas mengenai apakah BTS harus diberikan pengecualian untuk menghormati kontribusi mereka dalam meningkatkan citra Korea Selatan. Seperti diketahui, semua pria dengan disabilitas di negara ini wajib menjalani wajib militer mereka selama 2 tahun. Kenapa Jin menunda rencana pendaftaran awal? Jin membahas menunda pendaftarannya dalam siaran langsung di Weverse pada 28 Oktober serta single solo barunya yang dirilis pada hari yang sama. Beberapa hari setelah kembali dari Argentina, di mana ia tampil bersama Coldplay, Jin mengatakan bahwa ia akan menyusun dokumentasi untuk pendaftaran militernya yang akan datang. Dengan beberapa perubahan sebelum pengumuman itu, Jin menjelaskan, "Aku awalnya berencana untuk mendaftar pada bulan Juni, tapi untuk bersikap sopan kepada penggemar dan aku menunggu sampai penampilan Oktober kami di Busan, aku tidak ingin penampilan dengan penuh air mata, jadi pengumuman pendaftaranku tertunda." Single solo resmi pertama Jin, The Astronaut, dirilis minggu lalu. Tapi menurut Hanteo Chart, karya tersebut terjual sekitar 771.000 eksemplar dalam minggu pertama perilisannya. Ini membuat banyak artis solo ketiga dalam sejarah Hanteo yang terjual lebih dari 750.000 album dalam minggu pertama perilisannya. Lagu ini juga punya penjualan minggu pertama tertinggi ketiga dari album penyanyi solo manapun dalam sejarah Hanteo. Selain kesuksesan Jin baru-baru ini, BTS punya hit nomor 1 terbanyak Billboard dekade ini. Pada tanggal 1 November, jurnal musik menerbitkan daftar musisi yang punya single nomor 1 terbanyak dalam 10 tahun sebelumnya. Dengan 6 lagu yang menduduki puncak tanggal lagu, BTS menempati posisi pertama. Mereka awalnya menduduki puncak tanggal lagu pada tahun 2020 dengan Savage Love, duet dengan Jason Derulo, sebelum memuncaki tanggal lagu 2 kali lagi tahun itu dengan Dynamite dan Life Goes On. Dynamite mencapai nomor 1 selama 3 minggu, sedangkan Life Goes On menduduki nomor 1 hanya untuk 1 minggu. Butter, Permission to Dance, dan My Universe semuanya dirilis pada 2021, tetapi tetap di posisi teratas selama 10 minggu, dengan 2 lagu terakhir tersisa di posisi teratas masing-masing selama 1 minggu. Yang kedua, ENHYPEN kembali puncaki Oricon Chart ke-9 kalinya dengan album debut Jepang mereka, Sadame. Menurut chart, boy group ENHYPEN muncul kembali untuk terus memuncaki Oricon Chart untuk ke-9 kalinya dalam album full-length Jepang pertama mereka, Sadame. Menurut chart yang dirilis oleh Oricon Jepang pada 6 November, debut Jepang ENHYPEN Sadame menduduki puncak peringkat album harian pada 4 November. Sejak dirilis bulan lalu pada 25 Oktober, ENHYPEN tetap berada di puncak peringkat album harian selama 7 hari berturut-turut. Pada tanggal 1 November, album tersebut jatuh ke posisi ke-7 di belakang Good Old Future milik Ryu Imaichi. Tetapi mereka dengan cepat bangkit kembali ke posisi pertama pada tanggal 2 November. Pada tanggal 3 November, album peringatan 50 tahun Yumi Matsuto yang memindahkan album ke posisi kedua. Tapi album dengan cepat mendapat kembali posisi teratas dalam sehari, membuktikan popularitas grup yang tak tergoyahkan di wilayah itu. Album ini juga menduduki peringkat 1 dalam peringkat album mingguan pada 7 November. Secara khusus, ENHYPEN menjadi artis asing ketiga yang menduduki peringkat teratas album mingguan selama 5 album berturut-turut, setelah senior label mereka BTS dan Tomorrow by Together. Sementara itu, ENHYPEN baru-baru ini memulai ENHYPEN World Tour in Japan di balai kota Nihongai di Aichi pada tanggal 1 dan 2 November. Tour ini akan berlanjut di Osaka Joha di Osaka pada tanggal 9 hingga 10 November dan Yokohama Arena di Kanagawa mulai bulan November 15-16. Yang ketiga, siapa yang paling lucu di BTS? ARMY pilih member ini sebagai bangtan boy paling kocak nomor 1. Berada di industri ini sejak 2013, Bulletproof Boys, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook telah mencetak dampak lokal dan internasional yang besar seperti yang diwujudkan dengan konser yang terjual habis, nominasi penghargaan bergengsi dan kemenangan, rilis chartbuster, dan puing-puing rekor dunia. Memang, BTS punya cara tak terbatas untuk merebut hati para ARMY melalui musik. Tapi, anak laki-laki ini tidak hanya terbatas pada ekspresi musik mereka karena mereka juga memperoleh selera humor yang menyenangkan. Dalam forum diskusi penggemar online Korea, ARMY menyebut anggota BTS ini sebagai yang paling lucu. Bisakah kamu menebak?
Dalam forum penggemar, ARMY membahas dan memilih siapa di antara 7 permata BTS yang lucu. ARMY berdebat dan mengutip pemimpin grup dan rapper Kim Namjoon secara profesional dikenal RM sebagai yang paling lucu di antara member. Para penggemar telah menyebut bahwa secara kolektif BTS itu lucu, tapi apa yang membuat mereka memilih RM adalah anggota terlucu didasarkan pada bagaimana pemimpin grup dengan mudah menghibur setiap kali ditinggal sendirian karena ia dikenal dengan God of Destruction, karena dia secara alami ceroboh dan kadang merusak segalanya. Jadi kamu lihat RM tidak hanya di luar sana memecahkan rekor musik, tapi juga dikenal karena memecahkan banyak hal. Ada beberapa skenario setiap kali RM mengaktifkan aura God of Destruction. ARMY tidak pernah bisa melupakan bagaimana dia secara tidak sengaja merobek baju Jungkook selama panggung pertunjukan Fake Love di SBS Inkigayo tahun 2018. Juga, di antara kenangan ARMY yang membuktikan kecanggungan RM adalah ketika dia memecahkan cermin di lokasi syuting Blood, Sweat and Tears. Selain itu, saat RM menegaskan bahwa dia bukan hanya rapper, sang idola meninggalkan lekukan di panggung variety show saat dia memproyeksikan tariannya yang kuat. Menurut diskusi penggemar mengikuti jejak RM, sebagai yang terlucu adalah Suga, Jimin, Jungkook, dan J-Hope. Untuk non-ARMY, Suga adalah anggota yang memancarkan kedinginan dan keseriusan. Tapi untuk ARMY, ia dengan lancar membuat lucuan praktis yang tidak pernah gagal, membuat ARMY tertawa. Dalam kasus Jimin, ARMY tidak pernah melupakan bagaimana vokalis dan penari grup. Selain itu, outlet berita telah merilis daftar momen BTS yang mengesankan yang menyoroti kemampuan komedi grup itu. Untuk beberapa hal, lagu hit viral tak terduga Jin Super Tuna, BTS sebagai Putri Salju dan 7 kurcaci untuk latihan mereka gogo, hampir setiap episode run BTS dan kenangan konyol selama Butter Cooler Remix. Video editan viral terbaru dari Suga BTS menampilkan lagu Jepang populer dan sekarang ARMY menduga dia mungkin berkolaborasi dengan artis aslinya. Selama beberapa minggu terakhir, video editan penggemar dari Suga BTS yang menampilkan satu lagu Jepang telah ada di mana-mana di internet. Lagu tersebut adalah Shinu no ga Ewa oleh artis Jepang Fujikaze. Meskipun lagu itu sendiri berusia 2 tahun, itu muncul kembali dan dengan cepat menjadi viral tahun ini, mendorong banyak video bergaya edit. ARMY merasa bahwa suara lagu itu hampir mewakili pesona Suga. Tapi sekarang ARMY curiga bahwa kolaborasi antara Fujikaze dan Suga mungkin sedang dalam pengerjaan, dan mereka punya beberapa alasan kuat untuk mempercayainya. Semuanya dimulai dengan posting Instagram terbaru Suga, di mana ia mengunggah 2 foto hitam putih dirinya dengan rambut panjang dan halus, segera menjadi viral. Tapi, banyak juga yang mencatat kemiripan yang tidak dapat disangkal dari gambar-gambar itu dengan sampul 2 album Fujikaze, Help Ever Heart Never, yang merupakan album yang menampilkan Shinu no ga Ewa dan Help Ever Heart. Tapi, nyala api spekulasi benar-benar mendapat angin setelah Kaze memposting ulang gambar di story-nya pada hari yang sama dan akhirnya menghapusnya beberapa jam kemudian. Banyak ARMY mengingat bahwa Suga baru-baru ini berada di Jepang, yang menambah kredibilitas teori bahwa kolaborasi Suga x Fujikaze mungkin telah terjadi. Meskipun tidak ada informasi resmi yang tersedia tentang ini, mengingat sejarah BTS dan kecintaan mereka untuk menggoda ARMY, semua ini bisa jadi lebih dari sekedar kebetulan. Sekarang hanya waktu yang bisa memastikan apakah kedua pembuat hit ini benar-benar akan bersatu untuk memberi dunia pemecah grafik. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.